a'taita lil insaniyah, apa yang kamu berikan bagi umat manusia. Itu adalah perintah Rasul, itu adalah ajaran Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam. Penebar rahmat artinya pemberi kasih sayang, pemberi cinta, pemberi kebaikan, pemberi juga kontribusi. Lil alamin, bukan lil Indonesian. Lil alamin artinya kita memberikan manfaat, memberi manfaat bagi umat manusia, bagi muslim, bagi non muslim, bahkan bagi ateis, bahkan bagi binatang, bahkan tumbuhan, hewan, seluruh manusia, seluruh makhluk hidup merasakan manfaat kita. Sebagian itu pernah mengatakan gini, "Lau utirat bil ghatir bi Sana'a." Andaikan ada keadaan terpeleset di Sana'a di Yaman, sedangkan Umar itu di Madinah, lakuntu mas'ulan lima lam yusawi laham thariq. Maka saya merasa bertanggung jawab kenapa saya tidak bikin jalan yang bagus bagi keledai. Keledai ini dibikin oleh Umar, apalagi manusia. Carilah kalau jodoh ini kayak gitu, carilah orang-orang yang pecinta binatang. Kalau perasaan binatang bisa diraba, apalagi perasaan bukti ya. Masya Allah. Nanti tiba-tiba para Iwan bikin status penggembala kambing. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, ini sebagai prolog, ini baru prolog. Saya hanya mengatakan bahwa kita ini nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain. Umat Islam ini harus kuat intelektualnya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, dan juga hal ini yang penting adalah kuat fisiknya. Fisik adalah nikmat yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan yang tinggi sekali setelah keimanan. Kata Rasulullah, nikmatan, ada dua nikmat, maghfurun fihi ma katsirun minan nas, yang sebagian besar manusia itu lupa. Kata Rasulullah, yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faragh, sehat dan waktu luang. Nah, kesehatan ini sering kita lupakan di masa muda. Padahal pada hari ini tingkat kesehatan dan juga tingkat produktivitas umat manusia itu jauh terdegradasi dibanding umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya itu anak-anak muda usia belasan tahun itu sudah ikut perang kan? Sudah menjadi tulang punggung keluarga. Mereka sudah menjadi para pemimpin. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 21 tahun usianya. 21 tahun. Usama bin Zaid sudah menjadi panglima perang usianya 19 tahun. 19 tahun kita sudah jadi panglima apa? 19 tahun kita anak baru lulus SMA kan? Masih bingung kuliah di mana. Jadi anak-anak muda ini sahabat-sahabat harus memiliki kemampuan yang pokok. Nah, kemampuan pokok inilah yang diantaranya dibangun melalui martial art, melalui bela diri. Bela diri apapun. Tidak ada yang bela diri Islami. Dulu ada yang bilang bela diri Islami adalah bela diri ini dilakukan oleh umat Islam, nggak ada. Bela diri apapun, mau jiu-jitsu, mau karate, mau taekwondo, mau aikido, mau kungfu, semuanya Islami, asalkan efektif bisa mengalahkan. Kalau Zuba bukan itu, bukan bela diri. Jadi bela diri Islami adalah bela diri yang efektif bisa mengalahkan. Nah, umat Islam hari ini, menurut saya wajib menguasai bela diri. Bukan hanya ikhwan, awal juga termasuk. Saya sering bilang di forum-forum saya, bahkan awal termasuk untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri 5 menit, barangkali Anda harus menyiapkan waktu 5 tahun. Karena 5 menit yang paling berharga bagi harga diri Anda perlu dipersiapkan bertahun-tahun. Anda tahu sendiri kan, di sana untuk menyerang satu momentum dalam semenit, momentumnya ada, itu kan perlu dilatih refleks bertahun-tahun. Nah, bela diri ini mengajarkan kita banyak nilai positif yang sangat sinkron dengan nilai-nilai Islam. Tinggal yang kita butuhkan adalah hari ini bagaimana mengintegrasikan tauhid ke dalam bela diri. Nah, itu yang penting. Kenapa? Kalau hari ini kan banyak orang-orang yang jago bela diri, tapi kemampuan fisiknya kuat memang. Nah, kuat ini ada sebuah risiko. Kekuatan itu akan mengundang nafsu yang namanya nafsu ammar. Kekuatan itu, siapapun ketika diberikan kekuatan, salah satu godaannya bagi ahli bela diri adalah syahwat fir'auniyah. Ada 2 jenis syahwat. Ada syahwat binatang ternak, ada syahwat binatang buas. Syahwat binatang ternak adalah syahwat orang-orang lemah, perut dan nafsu seksual. Tapi syahwat binatang buas adalah syahwat menguasai, syahwat tirani. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan yang kuat, kesehatan fisik yang prima, bahkan power, manusia cenderung tirani. Itulah yang terjadi ke umat-umat sebelum kita. Bangsa Fir'aun, bangsa Ad, bangsa Samud, mereka kuat-kuat, gagah-gagah. Ketika Allah memberikan mereka kekuatan fisik, kekuatan juga bela diri, kekuatan militer, kaum-kaum yang tidak memiliki tauhid menggunakan kekuatannya untuk
kezaliman. Firaun itu dalam riwayat nggak pernah sakit dari mulai bayi sampai dia dewasa, nggak pernah sakit. Kekuatan tidaknya luar biasa. Dan juga kita tahu ya, banyak tokoh-tokoh hebat tapi mulutnya besar dan juga sombong, akhirnya Allah hancurkan. Hari ini pun kita menyaksikan hal yang sama. Jago juga bela diri mungkin tidak terkalahkan, tapi begitu sombong kalah juga kan sama Habib kan? Ya kan? Kalau juga sama Habib. Ngomong-ngomong bela dirinya apa? Jujitsu juga ya. Salah satunya jujitsu juga. Jadi sahabat-sahabat yang saya hormati, kita memerlukan integrasi antara ajaran Islam ini ke bidang kehidupan kita. Saya menyampaikan di forum manapun, selalu temanya ini harus saya sampaikan. Kenapa? Karena jangan sampai hari ini kehidupan kita itu terpisah dari agama. Dokter tidak membawa Quran di rumah sakitnya. Politisi lagi susah membawa Al-Quran di ruang parlemen. Seorang ahli riset, ahli matematika bawa Quran ke gedung parlemen. Sekarang sahabat-sahabat semua, para sensei yang saya hormati, jujitsu, dari apapun, bawalah nilai tauhid ke situ. Kenapa? Karena tidak ada, kata Malik bin Adi, tidak ada kekuatan yang paling kokoh, yang paling memotivasi manusia untuk bergerak selain kekuatan agama. Kekuatan agama. Orang Jepang, kalau jujitsu dari Jepang juga kan ya. Dalam karate juga, itu kita ada sumpah karate, lalu juga ada hormat. Tradisi lamanya, tradisi Jepang, tidak ada tradisi akidah tauhid. Sekarang tradisi bela diri, tradisi bushido di Jepang itu diadopsi di perusahaan. Di perusahaan Jepang itu setiap pagi ada afirmasi, ada kalimat-kalimat positif. Hari ini saya sukses, hari ini saya sukses, hari ini saya sukses. Ada yang kayak gitu. Nah, kita punya yang kayak gitu luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanarabbiyal azim. Itu adalah kalimat-kalimat afirmasi. Orang Jepang menciptakan dalam bela dirinya, menciptakan kalimat-kalimat afirmasi, kalimat-kalimat positif agar memotivasi orang untuk bergerak. Nah, kita sahabat-sahabat semua punya Islam. Walaupun bela diri yang kita adopsi itu dari Jepang atau dari Brazil ataupun dari Cina, dari negara manapun, masukkanlah nilai-nilai tauhid ke situ. Kenapa? Karena ketika tauhid masuk ke sebuah bidang, maka bidang tersebut akan berlipat ganda. Itulah Islam. Jadi kalau kita lihat profil para sahabat, Islam itu tidak membuat generasi melempem. Islam itu melipat gandakan kapasitas. Khalid bin Walid, dia ini petarung. Jadi Khalid bin Walid tidak dikasih training oleh Rasulullah. Training bela diri bersama Khalid bin Walid nggak ada aja. Itu udah jago bertarung Khalid bin Walid itu. Tapi Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dia adalah jago tarung level kampung, level Mekah. Begitu masuk Islam dia menjadi mujahid. Dia yang menaklukkan Persia, dia yang menaklukkan Romawi, dia yang menjadi Saifullah, pedang Allah yang selalu terurus, al-maslul. Begitu masuk Islam, kekuatan seorang muslim berlipat ganda. Amr bin As, seorang jago pidato, diplomat, seorang orator, seorang jago lobby, tapi level kampung, level Makkah. Begitu masuk Islam, dia menjadi diplomat ulung yang menaklukkan dengan diplomasinya, menaklukkan Mesir, menaklukkan Bahrain, menaklukkan Oman. Negara-negara itu masuk Islam berkat diplomasinya Amr bin As. Kesimpulannya, Islam itu melipat gandakan kapasitas. Nah, jadi sekarang sahabat-sahabat, untuk membangun generasi muslim yang kuat melalui bela diri, melalui itu, kadang-kadang yang kita butuhkan itu bukan move faster, move more efficient, better. Bukan hanya itu, bukan hanya lebih cepat, lebih efisien, lebih kuat, tapi mungkin berbeda nilainya. Kita harus membangun bela diri yang memiliki value yang berbeda. Apa perbedaan jiu-jitsu di Indonesia di Kopo ini dengan jiu-jitsu di Amerika, dengan di Rusia, dengan di negara ateis? Apa bedanya? Yang membedakan adalah mereka bergerak berjuang untuk mungkin emas, juara MMA, penghargaan, dapat duit, dapat gaji, dapat apapun, tapi kita semua perbaikinya. Kita belajar jiu-jitsu, kita belajar bela diri, bela dari apapun. Niat kita adalah kita ingin membangun umat yang lebih kuat dengan kita sendiri. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syarat diterimanya pekerjaan, aktivitas itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua ittiba' sunnah. Ikhlaskan niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Jadi poin pertama yang ingin saya fokuskan dalam forum ini adalah perbaiki niat kita ketika bela diri. Rugi sekali sahabat-sahabat, sensei semua sudah berlatih bela diri puluhan tahun. Ini pahalanya gede banget di akhirat. Tapi kalau niat kita itu hanya untuk membangun jiu-jitsu, sayang sekali. Niat kita untuk membangun umat Islam melalui jiu-jitsu. Jadi setiap aktivitas, setiap newaza bukan istilahnya. Setiap bantingan kita, setiap pukulan kita itu berpahala. Bahkan kalau dalam Islam
Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Kamu itu tidak melempar ketika melempar, Allah yang melempar. Ada makna ibadahnya. Setiap kita melempar anak panah, setiap kita memukul, setiap kita membanting, ada makna ibadahnya. Kalau niatnya diluruskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana membawa tauhid ke bela diri itu? Perbaiki niat kita dalam bela diri. Agar apa? Agar setiap aktivitas kita itu berpahala. Kenapa? Karena pada akhirnya secara konkret Anda kan memang latihan, memang menghabiskan waktu dalam bela diri ini. Jadi berniat gak berniat itu kan nggak ngaruh. Tapi kalau dengan niat, setiap aktivitas jadi berpahala, enak. Bahkan tidur pun jadi berpahala. Maka jadi berpahala kalau niatnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat yang saya hormati, ketika kita ingin membawa tauhid ke bela diri, kita perlu reorientasi tujuan bela diri kita, bukan hanya niat pribadi. Tujuan menggunakan bela diri untuk apa? Nah, jadi terutama bagi adik-adik ini yang baru mulai, tujuan ingin dapat sabuk hitam, ingin juara itu untuk apa? Karena banyak sekali hari ini orang yang setelah dari sabuk hitam udah tidak mengupgrade lagi kemampuan ini, fokus ngajar aja terus. Termasuk di beberapa bela diri saya ikuti pun agak susah sekarang ingin ikut bela diri untuk pas dewasa, karena banyaknya orang dewasa ngajar ke anak-anak. Jadi fokuskan tujuannya itu bukan hanya mencapai target sabuk hitam dan 2 dan 3 juara, setelah itu beres hanya mengajar. Tapi fokuskan agar kita membangun generasi yang besar, yang punya target, bahkan kalau bisa membangun bangsa yang kuat dengan kemampuan fisiknya. Dan inilah yang kurang hari ini, terutama di Indonesia, sahabat-sahabat. Di Mesir ada wajib militer di Mesir itu. Makanya para pemuda Mesir usia 25-30 itu gagah-gagah karena mereka pernah ikut tentara setahun. Di Turki juga ada, di Turki, di beberapa negara. Di Indonesia kan nggak ada militer. Saya waktu SD saya cita-citanya ingin masuk tentara, nggak kesampaian kan. Nggak ada wajib militer. Siapa yang berkewajiban membangun karakter generasi yang kuat di Indonesia ini? Siapa? Harusnya kan pemerintah. Tapi generasi muda yang produktif tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan orang lain, tidak nunjuk gara-gara kalian nih nggak bikin generasi ini kuat, nggak usah. Kita fokuskan dengan diri sendiri, kita membangun generasi. Jadi sekarang setiap lembaga, jamaah, yayasan, pesantren, klub apapun perlu memiliki porsi, perlu memiliki peran membangun umat dengan gayanya masing-masing agar umat ini lebih kuat. Dan menurut saya klub-klub bela diri, saya berencana akan tur ke banyak klub bela diri untuk pidato tentang hal ini, bahwa kita membangun bela diri itu untuk membangun kekuatan umat. Kenapa? Karena tidak ada yang membangun kekuatan ini. Tahu nggak bahwa salah satu strategi musuh untuk melemahkan lawan bukan hanya dengan menyerang, bukan hanya dengan membom, tapi dengan membuat generasi tersebut alay. Kalau Anda lihat polanya sekarang, generasi muda, terutama di negeri-negeri muslim, terutama di negeri-negeri konsumen, itu diarahkan untuk jadi alay. Ya bukan haram ya joget-joget, nggak apa-apa juga dalam keadaan tertentu kan, tiktokan bisa nggak apa-apa juga. Tapi misalnya saya ngelatih karate sebelum pandemi itu di Quick Square di mall ya, Quick Square. Itu ada beberapa lantai gede. Itu saya hanya pakai satu tempat, lantai yang lain penuh dengan anak-anak muda ngapain? Joget. Cewek ataupun cowok joget-joget, gagal gitu joget-joget. Gagal sih six pack tapi ketika ngomongnya kan. Gimana ngomongnya? Saya nggak mau ngerti. Ketika ngomongnya seperti itu sahabat-sahabat. Nah, kita nggak perlu menjajah, tapi coba sahabat-sahabat baca polanya. Ini lama kelamaan sebuah generasi sedang diarahkan untuk menjadi generasi seperti itu. Paling minimal menjadi generasi yang pintar, bisa bekerja, jago di depan komputer. Ketika terjadi huru-hara nggak bisa ngapa-ngapain. Akan kepakai di dunia digital, komputer, coding, lalu juga malah akan kepakai ketika ada perang kan? Akan kepakai. Hayya ila jihad kata Rasulullah, hayya ila jihad. Ya Rasulullah saya bagian ketik saja kan nggak bisa. Jadi sahabat-sahabat, kita berlindung dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kejadian-kejadian buruk ya. Tapi dalam Islam kita tidak mau berperang, kita tidak mau ada masalah, kita tidak mau ada huru-hara. Tapi umat Islam harus selalu kuat, harus selalu siap-siap. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah mengatakan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khair. Siapkanlah segala bentuk kekuatan, kata Allah. Segala bentuk kekuatan wa min ribatil khair, dan juga berbentuk kuda-kuda yang ditambahkan. Artinya apa? Umat Islam itu tidak disuruh berperang, enggak, salah kaprah. Orang yang berpikir atau siapapun aparat, tokoh intelijen, peneliti yang mikir Islam suka perang, ngaco, salah. Dia nggak tahu sejarah. Islam itu sangat membenci perang, tapi Islam menyuruh umat Islam siap-siap untuk
ancaman perang, siap-siap. Tidak jadi perang. Wa'idu artinya bersiap siagalah. Salah satu bentuk bersiap siaga adalah membangun generasi yang kuat. Jadi saya berharap sekali kalau suatu hari ada sebuah kebijakan nasional, bela diri itu diwajibkan untuk seluruh pemuda se-Indonesia dari mulai SD. SMP itu sabuk hitam, SMA itu bela diri kedua, kuliah bela diri ketiga. Ini bela diri. Kenapa? Karena hari ini tidak ada bela diri yang komprehensif, tidak ada. Siapapun yang ngaku-ngaku yang mengklaim ini bela diri paling lengkap, itu klaim. Bela diri itu saling melengkapi. Justru bela diri, setiap bela diri itu harus spesialis biar fokus kan. Ada jiu-jitsunya, ada taekwondo fokus. Susah karate melawan taekwondo kalau main kaki, karena mereka fokus, kita nggak fokus. Susah melawan jiu-jitsu karena mereka fokus. Justru spesialis itulah ketika dikuasai dan berbagai bentuknya itu akan melengkapi. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau orang itu punya visi Islam, punya visi membangun umat, bela diri itu jadi kewajiban, bukan sekedar waktu luang. Mau pikir apa? Mau ikut dansa, basket atau bela diri? Bukan itu. Saya ikut basket, harus bela diri. Saya ikut pengajian, harus bela diri. Jadi kewajiban. Di zaman Rasulullah itu wajib anak-anak muda jago bela diri. Walaupun tidak ada trainingnya, tidak ada training latihan bela diri dengan Ustaz Khalid bin Walid, kan tidak ada. Mereka otomatis kenapa? Para sahabat paham, punya visi bahwa Islam itu fungsinya bukan ibadah mahdoh saja, bukan sholat, zakat, infak, sedekah saja, tapi Islam itu membangun umat yang kuat. Hasilnya apa sahabat-sahabat? Ketika sebuah generasi itu memiliki power, mereka itu selalu siap dengan tugas-tugas besar. Di zaman Rasulullah itu kita fokus berdakwah di Jazirah Arab. Tapi ketika generasi terbentuk, generasi orang-orang yang paham tentang visi Islam, maka otomatis membangun dirinya. Ketika umat Islam itu butuh untuk ekspedisi, untuk melawan musuh, untuk melindungi diri, generasi yang dibutuhkan itu sudah ada. Bukan men-training dulu, Ketika Rasulullah SAW itu wafat, umat Islam itu diserbu dari berbagai penjuru. Seluruh Jazirah Arab itu murtad lagi, keluar dari Islam, kecuali 3 kota, Mekah, Madinah, dan Taif. 3 kota itu yang bertahan, semuanya murtad. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu badannya dalam riwayat bukan seperti saya misalnya gagah kayak gini, kurus, rempeng, kecil Abu Bakar As-Siddiq itu. Tapi beliau itu memiliki keberanian mengirimkan 11 batalion dalam 1 hari. Serang ini, serang itu, serang ini, serang itu. Seluruh jazirah Arab yang murtad itu dikalahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam waktu 2 tahun. Mengalahkan Musailamah, sang nabi palsu Al-Kadzdzab. Di zaman Umar bin Khattab lebih lagi ekspansi. Di zaman Khulafaur Rasyidin mengalahkan tentara Persia dalam perang Qadisiyah, mengalahkan Romawi dalam perang Yarmouk. Di zaman setelahnya dalam zaman Umayyah, umat Islam tersebar sampai ke India, sampai ke Afrika Utara melalui Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair dan Maroko dan Spanyol sampai ke Andalusia. Jadi Andalusia Spanyol itu dikuasai oleh umat Islam. Kenapa? Umat Islam kuat. Ada seorang panglima namanya Farid bin Ziyad yang pernah berpidato ketika turun di Spanyol itu, landing kapalnya, dia membakar kapalnya, dia mengatakan, "Ayuhan nas, ainal mafarru, wahai manusia, mana tempat kabur?" Dia udah bakar. Al-bahru warawakum wal adu amamakum wa laysa lakum wallahi illa as-sidqu wa sabr. Di belakang itu ada laut, di depan ada musuh, tidak ada lagi tempat kabur kecuali kalian harus wajib melawan musuh. Tidak ada lagi bantuan kecuali kesabaran dan juga kekuatannya. Itulah yang dilakukan oleh Farid bin Ziyad ketika landing di Andalusia, maju terus melawan musuh. Itu nggak bisa dibangun oleh generasi yang hanya hafiz Quran tapi tidak bisa melawan musuh. Kita bisa hafal hadis tapi kita tidak bisa memenggal musuh-musuh. Kita menghafal rumus matematika, bisa jadi dokter tapi kita tidak bisa menyerang memukul. Itu hanya bisa dilakukan oleh generasi yang memiliki kemampuan berpendidikan. Nah, jadi intinya sahabat-sahabat, kita ini berlatih bela diri sekali lagi bukan sekedar jago-jagoan, bukan sekedar ingin memiliki skill, tapi kita punya visi lebih besar lagi. Kita ingin membangun umat bela diri. Jadi harus diperbanyak secara jumlah, kuantitas, kualitas, dan juga bentuk spirit pelatihan. Jadi di beberapa tempat saya heran juga, di beberapa tempat sangat terobsesi dengan prestasi, dengan emas, dengan ini nggak apa-apa, tapi kalau musuhnya cetek sekali. Hanya ingin mengejar emas, kita ingin mengejar peradaban, kita ingin membangun umat dengan bela diri. Beda nilainya, beda targetnya. Sebuah generasi, sebuah klub yang visinya itu, saya ingin membuat umat bangga dengan bela diri ini, dengan klub yang hanya ingin mengejar prestasi nasional. Contoh konkret, ketika kita memiliki perwakilan seorang muslim di level dunia, siapa? Habib.
Kan kita bangga punya tokoh seperti itu. Coba kalau kita punya 1000 Habib di dunia ini. 1000 Habib, kita bisa menyumpal 1000 mulut McGregor kan? Orang-orang seperti itu. Itu contoh sahabat-sahabat. Kita perlu menjadikan bela diri ini sebagai tools untuk membangun umat Islam. Itu yang kedua. Yang terakhir, ketiga sekarang nih. Nah, yang ketiga ini memang ini agak jarang kalau di luar umat Islam, yaitu etika, akhlak-akhlak. Setiap bela diri itu memiliki aturan rule of the game, memiliki adab. Dalam karate juga ada subah karate kan, sampai memberi kepribadian, waktu pada kejujuran, di jiu-jitsu juga ada, di judo, di kungfu juga ada. Tapi yang namanya etika akhlak itu terinspirasi akarnya dari akidah. Tidak semua akidah itu etikanya perlu kita tolak, nggak juga. Etika Jepang itu banyak yang bisa kita terima, kejujuran, kedisiplinan, tapi nggak cukup. Dalam Islam ada etika-etika yang sangat luhur yang perlu diintegrasikan dalam bela diri. Misalnya Rasulullah SAW dalam nasihat-nasihat sebelum perang, la taqtulu wildan wa ibrat wa shaykhan ajuza. Jangan membunuh anak kecil, jangan menyerang perempuan, jangan menyerang apalagi orang-orang tua ahli ibadah. Itu contoh etika. Jangan menyerang tumbuhan. Nah, ketika kita mempelajari bela diri, seluruh etika-etika Islam akhlak itu diadopsi, dikembangkan. Dan jangan takut, menurut saya ya, jangan takut untuk mengembangkan konsepsi-konsepsi dasar dari bela diri. Kan nanti di sini kalau di bela diri biasanya yang berhak memberikan teori baru, konsep baru kan sensei paling tingginya ya, dewan guru atau apanya. Nah, adopsi dan nilai Islam di situ. Coba bayangkan, jiu-jitsu dari Jepang, di Brasil ada nggak? Bisa. Mereka berani membuat Brazilian jiu-jitsu dengan konsep yang berbeda. Kenapa Indonesia kita tidak membuat konsep jiu-jitsu atau konsep karate, konsep judo apapun dengan membawa mengadopsi nilai-nilai Islam ke situ? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa nggak berani? Jadi sahabat-sahabat, saya sangat memotivasi ke semua bela diri. Mari kita bawa etika-etika Islam, nilai Al-Quran itu. Ya pasti di setiap bela diri ada ustadznya, pasti ada tokoh agamanya. Nah, berdayakan mereka itu untuk merumuskan konsep. Kayak bela diri itu, kalau Bruce Lee tahu nggak jurusan apa? Kuliahnya berolahraga, filsafat. Bruce Lee itu kuliah S1-nya di Amerika filsafat. Dia itu tesisnya itu bukan bela diri gerak, tapi tesisnya tentang konsep filosofi kungfu, konsep filosofi bela diri dan kehidupan. Nah, jadi kita kawan-kawan semua, ketika mengembangkan bela diri bukan hanya teknik, tapi kenapa kita melakukan teknik itu, apa etika-etikanya, apa akhlaknya. Bangunlah akhlak yang berbeda dari jiu-jitsu ini dengan akhlak Islam. Itu berbeda, interaksi. Dan akhlak Islam itu tidak sebatas interaksi dengan lawan jenis. Assalamualaikum Mufti gitu kan. Mau nge-grab gitu kan, nge-grip. Aduh, bukan mahal, bukan itu. Bukan sekedar itu ya. Tapi akhlak tentang sportivitas hari ini, tentang bagaimana menang dengan tawadhu. Diajarkan enggak menang juara, Allahu Akbar, langsung kita sujud syukur. Itu enggak ada. Hanya personal, hanya Habib yang melakukan itu di level dunia. Muhammad Ali mungkin juga melakukannya ya. Tapi jarang kita melihat atlet-atlet yang seperti itu. Indah sekali ketika juara dunia melakukan itu. Jadi teladan. Ketika yang lain sombong kayak gitu, dia bilang, ya bukan saya, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa melakukan itu hanya jago-jago dunia. Jadi kita membuktikan prestasi dan juga membuktikan akhlak. Tapi jago dunia seperti itu tidak akan bisa memberikan contoh akhlak kalau dari sebuah buktinya tidak dilatih akhlak. Itu yang kurang, sahabat-sahabat. Jadi nanti ini tambahan dalam latihan bukan hanya melatih teknik tapi melatih akhlak. Justru sahabat-sahabat, orang itu susah nurutnya dengan guru agama di kelas. Apalagi ada Aziz ini. Enggak ada sih apa namanya dengan guru agama, dengan ustaz, susah nurutnya. Dengan sensei itu nurut. Ya kan, dengan sensei. Bahkan kalau dalam bela diri tidak ada mantan guru kan? Tidak ada mantan guru. Ada murid-muridnya sudah ada 2 dan 3, gurunya masih ada 1 terus, tetap aja sensei. Tetap aja hormat. Tidak ada mantan guru. Jadi manfaatkanlah, manfaatkan. Tidak semua hierarki itu jelek ya. Ada yang hierarki itu jelek karena takwil buta, tapi ada hierarki yang bagus. Ketika orang hormat banget dengan sensei, dengan guru, manfaatkan hormat itu untuk membangun akhlak. Kamu rapat dengan saya, jangan lupa sholat ya. Nurut, murid-murid itu dengan sensei. Kalau dengan guru kan belum tentu nurut. Dengan guru di sekolah, ngeyel biasanya. Tapi dengan sensei nurut. Nah, manfaatkanlah hierarki, lalu juga senioritas dalam bela diri yang seperti militer, nurut, total, nggak boleh nolak. Manfaatkan di membangun akhlak. Jadi
klub-klub bela diri itu menjadi sumber-sumber pembangunan generasi yang kuat fisiknya dan kuat akhlaknya dan kuat spiritual. Ini yang harus dibangun. Jadi saya membayangkan suatu hari bangsa ini bangkit. Kenapa? Karena pesantren-pesantren yang mencetak santri-santri yang memiliki akidah kuat dan pengetahuan agama yang benar. Kampus-kampus menciptakan intelektual-intelektual yang menjadi back end, menjadi para operator, menjadi para arsitek, menjadi para dokter. Dan klub-klub bela diri mencetak generasi-generasi yang bertauhid dan juga siap maju untuk membela Indonesia ketika ada huru-hara atau ada krisis atau ada perang. Jadi itu fungsi bela diri itu. Jadi mengintegrasikan tauhid ke dalam bela diri itu dengan memperbaiki niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan apa? Ingat apa? Tujuannya lebih besar lagi. Targetnya untuk membangun umat, bukan sekedar prestasi, bukan hanya emas, membangun umat, membangun generasi yang kuat. Dan yang ketiga, kita ingin membangun akhlak. Dan akhlak itu tidak sekedar senyum, sapa, salam, hormat, lalu juga bersih hati, bukan hanya itu. Akhlak itu luas, sportivitas, care, lalu juga ada orang yang misalnya rekan bela diri, musuh bela diri kita cedera, kalah, kita bantu, benar-benar tidak sulit, tidak melampaui batas. Semua akhlak Islam itu integrasikan dalam bela diri. Ketika bela diri meletakkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam setiap aktivitasnya, beda hasilnya. Bukan beda prestasinya. Prestasi mungkin bisa bersaing, tapi beda hasilnya. Mencetak generasi ahli bela diri dengan tauhid akan berbeda hasilnya. Itulah generasi para sahabat yang dibangun oleh Rasulullah. Otaknya cerdas, jago strategi, spiritualnya kuat, ahli tahajud, hafalan Quran yang kokoh, para hafiz Quran semua, para ahli hadis, anaknya juga kuat dan fisiknya juga kuat. Inilah generasi ahli surga yang menguasai dunia bukan dengan pedang, tapi menguasai dunia dengan akhlak. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, klub Jiu-Jitsu Koporio ini bisa menjadi teladan pionir di Indonesia untuk membangun Jiu-Jitsu dengan tauhid. Takbir! Allahu Akbar. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.